Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di Koran Juara, Koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat di edisi hari ini. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda. Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua juga disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi hari Sabtu yang lalu 24 September 2022, pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Cirebon secara resmi dilantik pemirsa. Dan tentunya ini periode yang kedua bagi Ketua PCNU Kabupaten Cirebon, yaitu Kiai Haji Ajis Seroji, ya, Ajis Hakim Seroji pemirsa. Dan apa yang sudah dicapai oleh biasa karib disapa dan Kang Ajis, ya, Kang Ajis di periode yang lalu, ya. Kemudian apa tantangan ke depan nih, ya, jelang 1 abad Nahdlatul Ulama pemirsa. Kemudian titik fokus untuk program 4 tahun ke depan apa nih bagi kepengurusan Kang Ajis Seroji, ya, untuk periode yang keduanya. Nah, nanti kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Nanti akan saya kenalkan. Dan berikut pemirsa, saya baca dulu berita dari halaman utama atau di headline Koran Juara, Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Lagi menaruh harapan pada Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati. Akan buka penerbangan umroh lagi mulai di bulan November. Itu pemirsa dari halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini. Para pengusaha senang pangkas budget dan waktu. Kemudian entry point perjalanan luar negeri. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini. Kudeta sepi. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian ditahan, dikeluarkan dari sekolah, tak lepas dari sanksi sosial. Nasib pelaku bullying yang lebih terinjak dari korban. Itu pemirsa dari halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Nah, ini pemirsa dari Kota Cirebon. Dana kelurahan belum sesuai regulasi. Komisi 1 DPRD Kota Cirebon alokasinya baru di kisaran 1%. Kemudian ini pemirsa jawab kepercayaan dari sekolah. Kemudian SPK, SPB sukses gelar pameran internasional. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon, pemirsa. Ya, resmi dilantik PCNU bantu kembangkan potensi daerah. Nah, nanti juga ini yang akan saya tanyakan ke narasumber di pagi hari ini pemirsa. Kemudian optimalkan rumah sakit tanpa kelas. Bupati akui fasilitas kesehatan di wilayah timur masih kurang. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Wali Kota kaji ulang hibah bawal. Ada pernyataan dari Pak Nasruddin Ajis, kami sayang RW, mereka ujung tombak pembangunan. Kemudian salurkan CSR untuk fasilitas keagamaan. Kemudian KPK dorong BPKPD sertifikatkan aset tanah pemerintah kota. Kemudian Festival Pekalipan, penguatan ekonomi pasca pandemi. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Di sebelah saya ini pemirsa ada yang baru saja dilantik nih pemirsa di hari Sabtu yang lalu, ya. Ada Sekretaris PCNU Kabupaten Cirebon, ada Kang Haji Asep Saifullah. Selamat pagi Kang Asep. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kang Asep? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, terima kasih nih Kang Asep sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Asep ini pemirsa ada Wakil Ketua PCNU Kabupaten Cirebon, ada Kang Haji Abdullah Nasiruddin atau karib disapa dengan Kang Dulo, ya. Selamat pagi Kang Dulo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Dulo? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih juga nih Kang Dulo, kemudian juga Kang Asep sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silahkan Anda bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 482138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pertanyaan Anda, pendapat Anda, opini Anda juga ini bisa melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV jelang 1 abad Nahdlatul Ulama. Saya ke Kang Asep dulu nih. Kang Asep, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat ya atas dilantiknya Kang Asep sebagai Sekretaris PCNU Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Oke, Kang Asep, ini capaian yang sudah dilakukan oleh Ketua Tanfidiah ya PCNU Kabupaten Cirebon periode yang lalu, dan ini periode yang kedua bagi Kang Ajis ya. Capaian yang dilakukan pada waktu itu Banom ya, Banom NU waktu itu juga punya ghiroh, punya semangat, dan sepertinya ya memang ini berjalan semua. Nah, pendapat Anda ini tentang 5 tahun yang lalu kalau kita kilas balik. Silakan Kang Asep. Periode pertama 2016-2021, Kang Aziz dengan Kang Wawan, Kiai Wawan Arwani Amin selaku Rois Syuriah, dan Kiai Haji Aziz Hakim Syarozi selaku Ketua Tanfidiah. Ini meletakkan dasar-dasar perubahan yang signifikan untuk PCNU Kabupaten Cirebon. Semua kelembagaan yang berjumlah 18 lembaga dioptimalkan. Kemudian badan otonom di tubuh Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon Banom, juga, ya? Banom, itu semua dapat berjalan dengan baik. Bukan hanya itu, sampai ke tingkat Majelis Wakil Cabang atau MWC di tingkat kecamatan, ini semuanya dibangkitkan ghirohnya. Sehingga di periode pertama Kiai Haji Aziz, Kiai Haji Wawan ini banyak sekali tumbuh dan berdiri gedung-gedung KBNU di tingkat kecamatan. Itu merupakan gambaran singkat untuk periode pertama Kiai Haji Aziz, Kiai Haji Wawan, PCNU Kabupaten Cirebon. Itu capaian ya? Capaian. Oke, Kang Asep, itu kan di periode pertama Banom tumbuh gitu ya, bersemangat, girohnya yang tadi disampaikan oleh Kang Asep ya, bahwa ini tiada lain bahwa Nahdlatul Ulama adalah gerakan sosial keagamaan ya, dan sebagai civil society juga ya. Dan di periode 5 tahun yang lalu tentunya itu tadi ya, mampu membangkitkan semangat, ghiroh. Nah, untuk periode yang kedua ini menurut Kang Asep tentunya kan ada tantangan nih. Betul. Ya, Kang Asep dipercaya untuk 5 tahun ke depan juga ya, menjadi sekretaris juga nih. Apa menurut Kang Asep tantangan ke depan ini? Tantangan ke depan apalagi tentu, ini jelang 1 abad kan? Betul. Ini lebih kompleks. Kalau kemarin sudah meletakkan dasar-dasar untuk lembaga Banom juga di Majelis Wakil Cabang, maka ke depan PCNU ini untuk melanjutkan dari tatanan itu, sehingga nanti program-program lembaga ini semuanya akan berbasis MWC. Program PCNU ini semuanya akan dijalankan oleh Majelis Wakil Cabang atau di tingkat kecamatan persisnya. Seperti nanti yang akan diprogramkan terkait kesehatan, nanti setiap kecamatan diharapkan ada klinik dan lain sebagainya yang nanti akan disampaikan terkait program. Tentu 5 tahun ke depan ini akan diramu nanti pada tanggal 1 Oktober pada musyawarah kerja pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Selama 2 hari Cirebon. Itu kan? Betul. Ya, 2 hari ya. Di rangkaiannya kemarin itu konferensi cabang dilaksanakan pada 30 Maret. Kemudian dilaksanakan pelantikan kemarin 24 September, dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan tanggal 1-2 September yang akan datang kita akan melaksanakan musyawarah kerja. Muker ya, baik. Oke, tahan dulu ya. Siap. Kang Asep, saya ke Kang Dulo nih. Kang Dulo, ini tadi ya Kang Asep memaparkan bahwa periode pertama Kang Haji sudah meletakkan dasar-dasar Banom begitu berhasil, juga begitu bergairah. Ya pokoknya ada yang menjadi pembeda lah ya. Kemudian tadi dipaparkan juga oleh Kang Asep bahwa untuk ke depan 5 tahun ke depan ya, ini ada lebih titik beratnya ke MWC, bidang kesehatan dan yang lain. Silakan Kang Dulo.
Terima kasih. Terkait dengan penguatan di lembaga, memang kemarin periode pertama bahwa PCNU Kabupaten Cirebon alhamdulillah sudah merancang program, terutama di bidang kesehatan, perekonomian, kemudian juga pertanian. Di bidang kesehatan, alhamdulillah PCNU Kabupaten Cirebon telah mendirikan 2 klinik. Itu di periode kemarin? Di periode kemarin. 2 klinik di mana gitu kan? Pertama adalah klinik Pratama di Tegalwangi. Yang kedua adalah klinik utama di Pleret, di Weru, Kecamatan Weru sama. Iya, Keduanya di Kecamatan Weru. Jadi ini merupakan sebuah langkah yang cukup luar biasa bagi PCNU karena di Jawa Barat khususnya bahwa program kesehatan dengan pendirian klinik ini baru pertama kali di Kabupaten Cirebon. Dan alhamdulillah dukungan yang luar biasa dari PCNU, dan kami juga memiliki tenaga-tenaga profesional yang kebetulan semuanya kebanyakan dari alumni santri, terutama di perguruan tinggi yang ada di lingkungan Kabupaten Cirebon di bidang kesehatan. Jadi klinik-klinik tersebut berbasis bagaimana pengembangan kesehatan di Kabupaten Cirebon. Dan alhamdulillah nanti ke depannya bahwa seperti tadi yang disampaikan oleh Sekretaris MWC bahwa nanti di setiap MWC baik itu nanti di wilayah barat maupun di wilayah timur, nanti kita utara selatan juga ya? Utara selatan juga sama. Itu nanti kita akan mengembangkan klinik tersebut. Itu nanti di setiap MWC, insya Allah. Di setiap MWC. Ini nanti di periode, di setiap periode, kecamatan ya? Di setiap berarti kecamatan. Ada sekitar 40 klinik nantinya? Kurang lebih. Oke, baik. Tahan dulu ya. Siap. Kang Dulo dan juga Kang Asep. Dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, pemirsa ingin berinteraktif langsung, saya menunggu Anda di line telepon 0231 48 2138. Silakan Anda pemirsa yang ingin berinteraktif langsung, dan dimohon Anda untuk berinteraktif langsung, jangan melalui nomor WhatsApp. Nanti kami tidak akan mengangkat interaktif dari pemirsa. Nomor WhatsApp digunakan hanya untuk chatting ya, pendapat, komentar. Nah, kalau Anda ingin interaktif langsung saja di 0231 48 2138. Saya kembali ke Kang Dulo nih. Kang Dulo, tadi terputus jeda iklan ke bidang kesehatan ya. Kenapa titik fokus di periode kedua nanti Kang Ajis ini menitik beratkan kepada kesehatan, kemudian juga ekonomi gitu. Kenapa gitu Kang Dulo? Karena bidang kesehatan ini adalah bidang yang sangat krusial, terutama segmen kesehatan kan banyak sekali dirasakan oleh warga Nahdlatul Ulama khususnya dan masyarakat pada umumnya. Layanan kesehatan ini perlu adanya kepastian tentang layanan yang lebih baik lagi. Tentunya dengan berbasis layanan kesehatan itu, dan apalagi nanti di setiap MWC insya Allah akan ada klinik. Tentunya ini akan lebih akses masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan itu akan lebih baik lagi. Dan tentunya dalam periode nanti ke depan bahwa layanan kesehatan nanti yang akan yang akan dirancang ini meliputi setiap klinik nanti akan memberikan pelayanan seperti home care, kemudian medical check up, dan nanti kita juga akan kerjasama dengan setiap perusahaan-perusahaan karena di wilayah timur ini alhamdulillah kami sedang melakukan penjajakan dengan beberapa industri-industri yang sekarang alhamdulillah berkembang di sana, dan tentunya harapannya ini akan memberikan dampak positif terutama bagi Nahdlatul Ulama dan masyarakat pada umumnya. Nah, itu ya. Itu di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan. Di bidang ekonominya tahan dulu ya. Siap. Kang Asep, bisa dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Dulo? Betul. Silakan. Ada Asep. nanti dua mekanisme. Mekanisme untuk membentuk klinik di tiap MWC. Nanti ada mekanisme itu nanti lebih jelas Kang Dulo. Ini ada yang
MWC ini menyiapkan tempat, kemudian nanti difasilitasi oleh Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama atau bermitra dengan pihak ketiga. Kemudian lembaga kesehatan ini menyiapkan fasilitas dokter dan lain sebagainya. Itu semuanya di bawah kendali dari Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Itu ya. Oke. Dan saya masih ke Kang Asep nih. Kang Asep, titik fokus untuk periode yang kedua ini ya, menurut Anda apakah tantangan ke depan terutama jelang 1 abad ini lebih berat atau memang di periode pertama sebetulnya Kang Ajis ini yang lebih berat? Kang Asep. Periode pertama berat karena memang menata dari awal. Itu ya, Nah, kalau periode lah ya. betul, periode kedua itu kita menyesuaikan dengan perkum yang dibuat oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena selain ada ART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, periode Gus Yahya Khalil ini membuat perkum. Nah, semacam aturan yang baru diterbitkan setelah Muktamar kemarin, dan di perkum ini banyak sekali dasar-dasar yang harus kita mengikuti dan menyesuaikan. Seperti halnya ada di antaranya apa gitu Kang? Tidak boleh rangkap jabatan. Nah, itu tidak makanya di kepengurusan yang kemarin dilantik itu banyak sekali dari pengurus-pengurus yang sudah pernah masuk tidak masuk itu karena mungkin ada rangkap dengan di pengurus wilayah atau juga dengan pengurus besar. Nah, sehingga rangkap jabatan ini tidak diperkenankan sesuai dengan perkum yang dikeluarkan oleh PBNU. Kemudian nanti ada yang merangkap dengan pengurus di majelis wakil cabang atau di tingkat kecamatan, itu juga tidak diperkenankan. Sehingga nanti setiap pengurus itu fokus untuk melaksanakan tugasnya di jenjang yang sedang dihadapi saat ini. Itu jelang 1 abad. Oh, itu ya. Dan ini sudah disosialisasikan di internal PCNU Kabupaten Cirebon. Insya Allah pada Muker ini akan kita sosialisasikan. Di Nanti Muker tanggal 1 1 ini panitia sudah menyiapkan buku perkumpulan itu ada 2 buku. 2 buku perkumpulan selain ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang disepakati kemarin di Muktamar terakhir. Ini juga akan disosialisasikan kepada majelis wakil cabang dan kepada seluruh pengurus tingkat cabang Kabupaten Cirebon. Oke, itu ya. Tahan dulu nih, Kang Asep. Saya kembali ke Kang Dulo nih. Kang Dulo, itu tadi bidang kesehatan. Kemudian Kang Dulo tadi menyebutkan di bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi apa ini? Yang menjadi ceruk ya, yang menjadi sasaran yang hendak dicapai gitu. Alhamdulillah kita, Kang Afif, kita Lembaga Perekonomian Kabupaten Cirebon (PCNU) itu telah memproduksi AMDK, air minum dalam kemasan, yaitu NU Mineral. Nah, ini NU Mineral dan produk NU Mineral, dan alhamdulillah ini sudah terdistribusi hampir di seluruh Kabupaten Cirebon dan sekarang sudah merambah ke Kabupaten Indramayu. Nah, dan ini manfaatnya luar biasa karena profit sharingnya jelas, baik untuk investor maupun juga untuk kemanfaatan untuk MWC dan untuk PC. Jadi ada persentase yang sudah dibikin mekanismenya oleh PCNU Kabupaten Cirebon. Dan alhamdulillah kita juga di PCNU Kabupaten Cirebon di bidang ekonomi itu kita mengembangkan koperasi, dan alhamdulillah sekarang sudah ada koperasi Arta Berkah dengan omset yang sudah lumayan, dan alhamdulillah sudah lumayan diterima oleh masyarakat produk-produk yang digulirkan oleh koperasi Arta Berkah yang sekarang sudah berjalan. Dan itu nanti akan terus ke MWC juga koperasi itu? Untuk proyeksi ke depan bahwa koperasi itu rencananya seperti yang sudah disampaikan arahan kami, diskusi kami dengan Ketua PC, dengan Kang Aziz, itu nanti di setiap MWC sama dengan klinik, itu insya Allah nanti di setiap MWC kita akan membuat koperasi-koperasi sehingga jangkauan layanan itu bukan hanya di pusat, tetapi lebih terdistribusi jangkauannya sampai ke tingkat MWC di tingkat kecamatan. Dan itu insya Allah itu akan lebih efektif. Oke. Dan ini air mineral ini diperuntukkan hanya untuk Nahdien atau memang ini untuk semua gitu? Ini NU Mineral ini lil jami', untuk semuanya, bukan lil majmu', bukan untuk kalangan NU saja. Jadi siapapun yang ingin merasakan segarnya air minum dalam kemasan, insya Allah
NU Mineral ini Ini belum- salah satu produk dari PCNU Kabupaten Betul. Cirebon Betul, ya. PCNU Ini Kabupaten untuk menumbuh kembangkan geliat Iya. ekonomi ya. Geliat Iya, geliat ekonomi gitu ya. Bahkan di Silakan Kang Asep, pelantikan gimana? kemarin itu sebetulnya mau di launching manufacturingnya. Kita pabrikasinya ini lebih karena nanti pabriknya atau manufakturnya kita yang PCNU Kabupaten Cirebon, kemudian nanti pasarnya bisa keluar dari Kabupaten Cirebon, bisa ke Indramayu, bisa sampai ke Bekasi dan seterusnya. Inilah NU Mineral. Perdana saja ini. Itu salah satunya ya. Iya, salah satunya. Kesehatan, kemudian ekonominya membuat ini, kemudian Iya. apalagi nih Kang Dulo untuk selain yang tadi disampaikan oleh Kang Dulo. Kemarin kita meluncing pada acara pelantikan yaitu UMKM. melalui Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama itu pendampingan untuk sertifikasi halal bagi produk-produk UMKM. Harapannya adalah dengan adanya sertifikasi halal ini jangkauan pemasaran dari produk UMKM yang ada di Kabupaten Cirebon akan lebih luas lagi pemasarannya dan harapannya nanti ke depan ini juga akan memberikan manfaat yang lebih lagi kepada UMKM yang ada di Kabupaten Cirebon. Itu ya. Bisa masuk pasar industri. Oh, Pasar gitu industri ya. harapannya. Ke depan itu ya. Kedepannya akan dirancang seperti itu. Oke, dan kembali saya ke Kang Asep. Kang Asep, dari sisi restrukturisasi, mungkin ini akan dilanjut atau memang cukup di periode pertama, Kang Ajis itu? Anda sebagai sekretaris nih, Betul. mumpung sebagai sekretaris. Jadi bisa jadi tetap akan berlanjut karena di kepengurusan ini tetap akan selalu menjalankan evaluasi. Nah, jadi di aturan-aturan yang sudah disiapkan nanti rapat-rapat harian pengurus baik Suriah maupun Tanfidiyah itu semuanya mengikuti Perkum dan itu restrukturisasi itu akan tetap berjalan. Tetap berjalan ya. Baik. Oke, tahan dulu nih Kang Asep dan juga Kang Dulo dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya hadirkan Wakil Ketua PCNU Kabupaten Cirebon, ada Kang Haji Ibnu Katsir. Selamat pagi, Kang Ibnu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya nih Kang Ibnu? Alhamdulillah sehat Ini lama walafiat. nggak ketemu ya, Iya. sama kayak Kang Asep, Kang Dulu juga nih ya. Ya, dan pemirsa di Terima kasih, sepanjang ya. acara ini saya juga masih membuka Anda kembali. Silakan yang ingin bergabung, Anda bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Anda bisa berinteraksi langsung atau melalui nomor WhatsApp ya. Dan saya ke Kang Ibnu dulu nih, Wakil Ketua PCNU Kabupaten Cirebon. Selamat ya. Kemarin di hari Sabtu 24 September Alhamdulillah, terima 2022 kasih. baru Ya. saja dilantik. Kemarin siapa saja yang hadir gitu Kang Ibnu waktu di pelantikan itu Kang Ibnu? Ya, baik. Terima kasih, Kang Apip. Alhamdulillah dengan perjuangan yang luar biasa, baik dari kepengurusan maupun kepanitiaan. Kemarin tanggal 24 September bisa terlaksana pengukuhan dan pelantikan pengurus PCNU periode 2022-2027. Dan alhamdulillah dari PBNU hadir Prof. Mukri, Wakil Ketua PBNU, dan dari PW langsung ketuanya Pak Juhadi Muhammad. Dan banyak beliau juga menyarankan dan mengarahkan kepada kita agar lebih eksis lagi melanjutkan ke periode yang kemarin sudah dijalankan kepemimpinan Kang Ajis dan Kang Awan. Iya, oke. Ya, Kang Ibnu, ini berkaitan dengan yang tadi disampaikan Kang Dulo, kemudian Kang Asep ya. Menurut Anda bisa melengkapi apa periode yang kedua Kang Ajis ini, Kang Ajis Hakim Syairoji ini, terutama untuk melanjutkan program-program apa lagi nih menurut Anda? Ya. Kang Ibnu. Siap, terima kasih. Seperti tadi yang di awal disampaikan bahwa kita periode sekarang kegiatan itu berbasis MWC. Jadi semua kegiatan-kegiatan PCNU akan dialihkan kepada MWC, semuanya bergerak, semuanya bekerja, semuanya menjalankan program kerja sesuai dengan yang diarahkan nanti dalam Muker ya tanggal 1 itu. Ya, sehingga MWC itu bisa bergerak tidak hanya dulu kemarin mengikuti aja yang dari PC, tapi sekarang dia punya kemandirian untuk mengelola manage kegiatan-kegiatannya di MWC masing-masing. Untuk itu maka kemarin melalui
konsennya Pak Ketua Kang Ajis ya yang luar biasa, diantaranya pembentukan KBNU. Dari 40 kecamatan itu alhamdulillah sudah terbentuk 17 KBNU di barat dan timur. Mudah-mudahan tahun sekarang sudah bisa terselesaikan di periode sekarang ini 40 kecamatan. 40 kecamatan. Iya, alhamdulillah. Dan di samping itu juga program-program ini yang ada di HPCNU agar semua MWC itu bisa mengadopsinya. Sehingga ketika MWC-nya bergerak hidup dan luar biasa, maka akan mengangkat PCNU-nya otomatis dengan sendirinya. Dengan sendirinya ya. Iya. Itu ya. Betul. KBNU kemudian ada lagi saya mendengar koin itu apa gitu maksudnya? Ya, kemudian kebetulan karena saya di latar belakang dunia pendidikan, ya, saya juga sama lebih kuasakan di dunia pendidikan, memanage diantaranya Natal, lembaga-lembaga pendidikan Ma'arif, karena sampai sekarang kan kita juga masih kurang tertata dengan baik lah. Apakah dari sisi kelembagaannya, pendidikannya, dari sisi gurunya, dari sisi kesiswaannya, yang diharapkan nanti ya kita juga bisa membantu program-program pemerintah untuk pendidikan yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Kemudian yang ketiganya adalah soal koin. Gerakan koin NU ini sebetulnya luar biasa. Itu ada yang sebulan itu menyampai 5 juta, ada yang 10 juta. Itu apa tujuannya? Nanti saya ke Kang Asep Ya, itu ya. siap gitu. Koin ya. Ya, koin. Baik, tahan dulu nih. Siap. Kak Ibnu, saya ke Kang Asep nih. Kang Asep, ini berkaitan dengan gerakan Koin Iya, koin NU itu apa maksudnya gitu? Jadi gerakan koin NU itu bagian dari program lembaga amil zakat infak sodakoh Kabupaten Cirebon, yang juga itu merupakan program unggulan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Menghimpun dari uang-uang kecil, uang-uang recehan, ataupun juga tidak menutup kemungkinan uang yang besar juga bisa kita himpun. Ternyata dari uang kecil itu ketika dihimpun dan ditata rapi, bisa menjadi besar. Dari koin NU itu diharapkan kemandirian Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, terutama MWC yang bisa menggerakkan koin, bisa support untuk pembangunan KBNU-nya, bisa support untuk kegiatan rutin di Majelis Wakil Cabang ataupun di tingkat rantingnya. Apa itu? Berupa kegiatan Lailatul Ijtima ya. Ada Lailatul Ijtima itu merupakan kalau istilah kita ya rapat bulanan. Rapat bulanan Nahdlatul Ulama dilaksanakan malam hari karena Lailatul Ijtima, perkumpulan di malam hari. Itu insya Allah ketika koin NU bisa digerakkan di satu kecamatan, itu bisa mensupport untuk kegiatan Lailatul Ijtima maupun kegiatan yang lain, kegiatan badan otonom semacam Muslimat Fatayat itu di Kabupaten Cirebon biasa mengadakan ada bulanan, ada triwulanan dan lain sebagainya. Itu dengan kemandirian Nahdlatul Ulama melalui koin NU itu. Dan ini Kang Ajis di periode kedua juga ini akan melanjutkan ini. Insya Allah. Dan ini disambut baik juga oleh jajaran pengurus di tingkat kecamatan sebagai pelaksana. MWC ya, MWC ya. Kembali saya ke Kang Ibnu. Kang Ibnu, ini bidang pendidikan ya. Tadi disebutkan oleh Kang Dulo tadi di ekonomi, kesehatan. Kalau bidang pendidikan ini bisa Anda lengkapi tadi ya. Silakan Anda bisa lebih dalam lagi untuk mengulas. Dan ini merupakan menurut Kang Ibnu, Kang Ajis juga ini di periode kedua akan juga concern di dunia pendidikan juga gitu. Kang Ibnu. Iya. Termasuk seperti itu untuk di periode yang sekarang juga sama akan lebih concern lagi dan lebih ditingkatkan lagi. Seperti yang sampaikan kita ada lembaga NU, lembaga Ma'arif NU yang sampai sekarang juga kita belum bisa mendata secara jelas. Berapa jumlahnya? Itu kan. Baik ini akan ditata kembali? Akan ditata kembali dari SM, SD, MI sampai dengan SMA dan Aliyah. Kemudian yang kedua kita juga belum bisa secara maksimal mendata guru itu ada berapa semacam. Dan dari guru itu mana yang sudah PNS atau yang ber-ASN atau yang sudah bersertifikasi atau yang P3K, P3K seperti itu atau yang belumnya berapa, itu juga belum tertata. Termasuk juga kegiatan-kegiatan di pendidikan. Salah satunya mungkin di Pergunu kemarin sudah mencetuskan kurikulum aswajah. Nah ini yang ditunggu-tunggu dari dulu karena banyak lembaga-lembaga pendidikan dia berlabelnya NU tapi tidak melakukan pendidikan semacam itu. Yang dikhawatirkan nanti anak-anak
alumninya tidak paham tentang Aswaja. Sehingga alhamdulillah mulai kemarin 2018 itu disusunlah kurikulum Aswaja, dan 2019 secara serentak diterapkan di lembaga pendidikan Ma'arif NU khususnya, dan juga lembaga-lembaga yang lain, pondok pesantren. Dan ini PR untuk Kang Ajis atau apa maksudnya untuk menata ulang itu lembaga pendidikan di bawah gitu. Nahdlatul Ulama itu, Kang Ibnu? Iya, betul seperti itu. Ini PR yang cukup besar karena lembaga pendidikan juga di Kabupaten Cirebon NU ini cukup banyak, cukup besar, dan mudah-mudahan dalam periode ini selesai sehingga kita bisa memaksimalkan di bidang keilmuannya dari pendidikan lembaga yang ada di Ma'arif itu. Seperti itu kan. Gitu ya. Menurut Kang Ibnu kalau tentang tadi ya keanggotaan, kemudian kartu juga identitas itu ya, identity itu ya, ini juga sudah menurut Kang Ibnu harus dilanjutkan juga oleh Kang Ajis gitu. Betul, betul. Ini juga sempat kemarin juga dibicarakan, dan banyak juga para pengurus di daerah-daerah menanyakan gimana nih soal Kartanu, kartu itu. Kartanu secara sistem yang melalui aplikasi atau melalui link itu kemarin terhenti karena ada perbaikan sistem dalam sistem, sehingga sementara diberhentikan dulu. Nah, insya Allah mulai tahun depan ini akan dibuka lagi sehingga semuanya warga ini bisa mengakses, terutama di Kabupaten Cirebon. Baik. Nah, kebetulan ini ada Kang Asep ya, sekretarisnya nih. Ini tentang kartu ya, tentang Kartanu tadi ya, Kartanu, kemudian pendidikan. Kang Asep bisa melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Ibnu Katsir. Silakan. PCNU Kabupaten Cirebon periode kemarin itu sudah mencetak Kartanu sendiri. Artinya kita tetap koordinasi dengan pengurus besar dan dicetaknya itu di Sekretariat PCNU. Itu dengan mesin yang kita miliki. Ketika ada yang pesan untuk membuat Kartanu, nah itu dengan melampirkan identitas, itu langsung kita buat di Sekretariat PCNU di Sumber itu. Nah, namun kemudian di Sekretariat PBNU itu memberikan informasi bahwa Kartanu ini ada semacam penyempurnaan, dan sampai sekarang masih kita ikuti penyempurnaan seperti apa, karena tetap Kartanu itu bagaimanapun itu menjadi bagian dari administrasi yang nanti ketika pengurus di berbagai tingkatan itu harus menyertakan Kartanu, harus menyertakan. Proses kemarin untuk penerbitan SK di PBNU, nah itu juga tidak seperti yang biasanya mudah, nah karena berbagai hal aturan dari perkumpulan Nahdlatul Ulama yang diterbitkan dan sekarang. ini juga Kang Aji sudah melakukan ini ya, memperbaiki dari sisi administrasi demikian ya. Tapi ke depan ini yang tadi disebutkan Kang Asep harus terus disempurnakan ya. Baik, oke, tahan dulu nih Kang Asep dan juga Kang Ibnu Katsir, dan pemirsa selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Session terakhir saya masih mengundang Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, Anda ingin berinteraktif langsung. Saya menunggu Anda, baik Anda bisa di line telepon 0231 482138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda, opini Anda juga ini bisa melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Saya kembali ke Kang Asep nih. Kang Asep, Anda sebagai Sekretaris PCNU Kabupaten Cirebon untuk 5 tahun yang akan datang, tantangan terberat bagi Kang Ajis dan juga pengurus termasuk Kang Asep, Kang Ibnu Katsir, Kang Duloh ke depan. Ini apa nih 5 tahun ke depan? PBNU itu mau menerapkan digitalisasi terkait administrasi, kemudian nanti dari pengurus besar ke PW dan ke PC itu nanti terkait. Yang kedua juga terkait dari perkumpulan yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama, nah itu akan membentuk semacam badan usaha milik NU. Itu diterapkan di setiap PC dan wilayah, dan kemudian nanti ada penilaian khusus dari pengurus besar. Ini kategori pengurus ini dari PCNU atau PWNU ini apakah masuk kategori A, B ataupun C. Itu nanti spesifikasinya itu ada di perkumpulan. Ada semacam akreditasi. Akreditasi, betul. Itu semua saya yakin ini berbeda dengan yang diterapkan sebelumnya. Oleh karenanya ini penyesuaian ini tentu penting, dan di musyawarah kerja yang akan datang PCNU Kabupaten Cirebon ini
insya Allah akan mensosialisasikan itu secara utuh. Khususnya kepada pengurus di tingkat bawahnya itu majelis wakil cabang, dan nanti ke bawah ada pengurus ranting dan seterusnya. Di tingkat lembaga, ini setelah kemarin dilantiknya pengurus cabang, ini akan kemudian disusun kembali pengurus lembaga yang baru, dan nanti akan melaksanakan program-program besar pengurus cabang 5 tahun ke depan yang tadi berbasis MWC. Itu ya. Gitu. Oke, Kang Ibnu Katsir, melengkapi tadi ya, Kang Asep ya, bahwa tantangan terberat ya untuk 5 tahun yang akan datang ini apa gitu menurut Anda di PCNU Kabupaten Cirebon? Silakan. Ya. Tantangan yang terberat seperti yang dalam prakata sambutan Pak Ketua Kang Ajis adalah soal radikalisme, di mana efek ini efek dari dampaknya pemahaman di dunia pendidikan tentang keasuhannya masih kurang di Cirebon. Menurut Kang Ajis dalam kemarin bahwa pelaku terorisme itu di Cirebon tidak melakukan di Cirebonnya, di Kabupaten Cirebonnya, tapi melakukannya di luar. Justru ketika melakukan di luar, kok muncul nama Cirebon. Bahkan catatan di lembaga katakan terorisme Cirebon termasuk cukup banyak. Nah ini barangkali tantangan kita. Mudah-mudahan melalui di dunia pendidikan yang terus diterapkan keasuhajahan, anak-anak dari mulai MI, MTS, Alia, SD, SMP, SMA, betul-betul memahami tentang Islam toleran. Seperti itu. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi memperkuat program-program PCNU, insya Allah yang akan. Ini juga akan menjadi concern untuk pengurus yang akan datang 5 tahun ke depan. Insya Allah, alhamdulillah concern 5 tahun ke depan. Karena tantangan berat sehingga harus dilakukan. Dan mudah-mudahan dalam muker nanti semua MWC hadir dan bisa dipahami beberapa program-program pemerintah. Itu gambaran musyawarah kerja itu bagaimana sih gitu Kang Ibnu Katsir? Maksudnya MWC apakah mengajukan program atau mereka membahas internal, misalnya Kecamatan Ciwaringin khusus, Kecamatan Ciwaringin, atau memang Kecamatan Panganan khusus gitu, mengajukan program atau bagaimana sih? Kalau konsepnya draft sudah kita buatkan dari pengurus, tetapi nanti dalam pelaksanaan pembahasan masing-masing kecamatan, masing-masing MWC juga bisa mengajukan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dan dipadukan menjadi kebutuhan Kabupaten Cirebon. Jadi nanti di musyawarah kerja itu ada komisi-komisi, ada 3 komisi, komisi organisasi, kemudian rekomendasi dan program. Kita melibatkan pengurus majelis wakil cabang atau di tingkat MWC karena mereka nanti akan mengeksekusi program PCNU Kabupaten Cirebon. Ramuannya ketika kemarin di konferensi cabang itu dasar-dasarnya sudah direkomendasikan dan nanti akan kita terjemahkan di musyawarah kerja ini. Di musyawarah kerja sekaligus musyawarah kerja ini menjadi berat karena akan mensosialisasikan perkumpulan Nahdlatul Ulama yang tadi saya sampaikan itu. Nah, itu di musyawarah kerja. Jadi itu nanti ada skala prioritas Kang Asep? Ada skala prioritas. Jadi program-program poin-poin intinya saja nanti yang akan kita pecahkan dan diketahui juga oleh pengurus di tingkat majelis wakil cabang. Gitu ya. Jadi apakah misalnya ini yang pertama dilakukan adalah programnya dari kecamatan, misal Panganan dulu atau bagaimana? Itu bagaimana gitu? Jadi nanti kita tetap yang merancang program itu karena ini adalah musyawarah kerja cabang. Nah, pesertanya melibatkan di dalamnya itu sesuai dengan ADART melibatkan di tingkat majelis wakil cabang. Karena di tingkat majelis wakil cabang juga ada musyawarah kerja untuk lingkungan di majelis wakil cabang yang nanti melibatkan pengurus di tingkat ranting. Itu sesuai dengan ADART, seperti itu. Oke, saya kembali ke Kang Ibnu Katsir ya. Dalam waktu dekat tentunya, kan sudah ada bayangan nih yang Kang Ibnu Katsir kemarin sebagai Wakil Ketua PCNU Kabupaten Cirebon baru saja dilantik gitu ya. Nah, dalam waktu dekat tentunya ada sasaran yang hendak dicapai, kemudian sasaran akhir ya. Menurut Anda, ini apa yang akan terlebih dahulu dilakukan? Menurut Anda, Kang Ibnu? Salah satu sebagai sentral komunikasi dan koordinasi di MWC, karena kita akan berbasis MWC itu adalah pembantu pembangunan gedung-gedung KBNU di kecamatan yang belum. Karena itulah yang sebagai wadah, sebagai tempat ruang untuk diskusi dari sudut pengurus, termasuk juga menerapkan rencana dari apa yang sudah diputuskan dalam muker nanti. Itu rencana, ya ini dibagi concern Pak Ketua juga agar KB ini dari yang sudah terbentuk 17 kecamatan ini
dalam bentuk dekat ini sudah laksanakan. Mungkin contoh yang sudah siap akan dibangun itu dari Pabedilan, kemudian Lemah Abang, Karangwareng juga. dan Karangwareng, Dan saat ini sedang berjalan proses pembangunan itu Kecamatan Palimanan. Palimanan itu berjalan. Alhamdulillah. Iya, terus apalagi gitu Kang Ibnu Katsir? Kemudian dari koin itu juga akan ditingkatkan kembali karena kemarin juga dari beberapa MWC ada yang sudah melaksanakan secara maksimal, ada yang sedang dan ada yang belum sama sekali. Nah, mudah-mudahan dari kegiatan dari wisata muka ini teman-teman dari pengurus MWC ini bisa yang belum segera menerapkan karena ini sangat membantu untuk kegiatan-kegiatan NU baik di tingkat MWC maupun di tingkat cabangnya seperti itu. Itu yang paling menjadi concern juga untuk ke depan ini dalam waktu dekat setelah muker itu. Kemudian kalau tentang pemberdayaan umat, terutama di pemberdayaan Nahdiyin sendiri gitu, apa gitu Kang Ibnu Katsir? Dari sisi ekonomi tadi selain ini apalagi gitu? Koperasi gitu kan? Iya. Ada lagi nggak gitu Kang Ibnu Katsir? Menurut Anda? Salah satunya mungkin ya tadi koperasi, kemudian juga di UMKM yang sekarang kemudian munculkan nih. Kemarin juga dalam pelantikan juga itu sudah dimunculkan UMKM sebagai dari LKK NU dan mudah-mudahan ke depan lagi lebih bagus lagi, termasuk juga berbarengan ketika ada OPM, operasi pasar murah setiap Ramadan itu. Ini kan juga sangat menarik simpati masyarakat, tidak hanya kalangan NU warga Nahdiyin ataupun pengurus, tapi kalau masyarakat umum itu ya, secara itu merasa terbantu gitu. Operasi pasar murah. Operasi pasar murah itu. Baik. Kang Asep bisa dilengkapi tadi itu ya tentang operasi pasar murah, UMKM juga, kemudian hal yang idealnya yang harus segera dilakukan oleh pengurus yang akan datang gitu, pembangunan gedung KBNU karena tadi Kang Ibnu Katsir menyebutkan ini sebagai medium atau media untuk sarana komunikasi gitu. Kang Asep? Jadi kalau di NU Mineral ini berbasis sistem dan ketika di satu kecamatan itu ada agen NU Mineral, maka profit sharing itu masuk secara otomatis ke majelis wakil cabang. Itu setiap satu DO itu masuk nominal Rp97.000. Itu tanpa harus melakukan kerja apapun itu sudah masuk. Dan itu untuk penguatan organisasi. Ke PCNU-nya masuk, ke pihak ketiganya juga tentunya ada. Untuk yang lain-lain juga di UMKM tadi yang tadi disebutkan, nah itu penguatan sehingga UMKM yang dibina oleh LKK ini bisa masuk ke pasar industri. Itu ya. Baik. Dan sayang sekali ya, Kang Asep, Kang Dulo, dan Kang Ibnu Katsir ya, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Kang Asep, closing statement singkat saja untuk pemirsa di rumah. Baik. Pesannya apa? Singkat saja. Kesempatan yang baik ini khususnya untuk dalam rangka musyawarah kerja ini ke internal kepengurusan di tingkat majelis wakil cabang supaya bisa mengikut sertakan pesertanya, yaitu yang sudah ditentukan melalui surat mandat 3 orang segera disampaikan ke sekretariat PCNU karena ini akan dilaksanakan di satu hotel di penginapan yang untuk supaya kita konsen melaksanakan musyawarah kerja menghasilkan program 5 tahun ke depan itu dengan lebih baik. Itu ya. Oke. Silakan Kang Ibnu Katsir, closing statement-nya. Baik, landasan dasar sudah diterapkan oleh Kang Aziz ketika periode kemarin. Maka periode sekarang harus lebih solid lagi, kompak lagi. Kata kita rumah, kita sekarang harus berlari untuk melaksanakan program-program hasil muker besok tanggal 1 dan 2 itu. Gitu, Kang. Sehingga semua kawan-kawan dan pengurus PCNU Kabupaten Cirebon betul-betul luar biasa. Baik. Oke, terima kasih nih Kang Asep, Kang Dulo tadi ya, dan Kang Ibnu Katsir. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.